Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita belajar terkait dengan teori penawaran. Teori penawaran yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan hakikat dari jumlah yang ditawarkan, fungsi penawaran, kemudian bentuk kurva penawaran, dan pergeseran maupun pergerakan dari kurva penawaran. Kemudian yang terakhir adalah kita akan bahas tentang elastisitas penawaran. Hakikat jumlah yang ditawarkan adalah jumlah dari suatu komoditi yang ingin dijual oleh perusahaan. Tentu saja jumlah yang ditawarkan mungkin tidak sama dengan jumlah yang dijual. Oke. Nah, kalau kita lihat jumlah yang dijual sama dengan jumlah yang dibeli konsumen, sehingga keduanya disebut sebagai jumlah yang dipertukarkan. Oke, jadi kalau misalnya jumlah yang dijual sama dengan jumlah yang dibeli konsumen, sehingga keduanya disebut sebagai jumlah yang dipertukarkan. Pertanyaannya, apa yang menentukan jumlah yang ditawarkan? Tentu saja harga komoditi tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah biaya dan harga faktor produksi. Ya. Misalnya katakan kita memproduksi contoh kasus sepatu aja ya, yang sederhana. Fungsi dari ya misalnya harga sepatu lah misalnya gitu ya. Sepatu, kemudian labor gitu ya. Nah, labor itu maksudnya tenaga kerja. Nah, ini adalah harga faktor produksi. Oke. Nah, harga faktor produksi ini labor tadi ya. Kemudian harga komoditi lain atau yang merupakan nanti apakah dia substitusinya ataupun komplemennya ya. Kemudian tujuan perusahaan atau goal, dan yang terakhir adalah tingkat teknologi. Oke, jadi kelima ini yang merupakan yang menentukan jumlah yang akan ditawarkan. Kita lihat schedule dan kurva penawaran. Kalau hukum penawaran itu merupakan sebuah hipotesis dasar ekonomi yang menyatakan bahwa kebanyakan komoditi di mana semakin tinggi harganya maka semakin besar jumlah yang ditawarkan. Dalam yang artian lainnya adalah ceteris paribus. Artinya kalau kita sebagai sebuah perusahaan, ketika harga produk kita itu lebih tinggi, maka kita sebagai produsen akan menawarkan jumlah barang yang lebih banyak. Itu maknanya. Nah, kurvanya itu berselop positif. Nah, seperti ini. Katakan ini titik A dan ini titik B gitu ya. Oke. Nah, pada saat P1, maka jumlah barang yang diminta adalah harusnya Q1 ini, Q1 misalnya. Kemudian pada saat harga naik ke P2 maka jumlah barang yang ditawarkan adalah Q2. Ini Q2 lah ya biar seragam. Oke, jadi ketika harga berubah maka dia akan bergerak dari titik A ke titik B. Ini yang kita sebut sebagai pergerakan. Oke. Jadi ini kita ganti aja Q1 dan Q2 ya. Nah, secara umum fungsi persamaannya kita tulis seperti ini. B ini adalah slope-nya ya. Slope-nya nanti kita lihat slope itu yang mana. Oke, ada dua cara menggambarkan hubungan antara komoditi yang ditawarkan dengan harganya. Ya. Pertama dengan melihat kurva penawaran dan yang kedua adalah dengan schedule penawaran. Nah, kita harus ingat bahwasanya pergerakan kurva atau pergerakan titik A ke titik B dan ke titik C ini semua disebabkan karena harganya yang berubah. Ya, jadi pergerakan kurva penawaran hanya disebabkan oleh harga komoditi tersebut. Jadi ini dia, jadi ketika harga naik maka Q-nya juga akan naik dan seterusnya. Kalau schedule penawaran kita bisa gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Kalau kita lihat titik A itu adalah harganya P1 dengan kuantiti Q1. Pada saat harga pada titik B yaitu pada saat harga P2 maka kuantiti yang ditawarkan sebesar Q2. Begitu juga untuk titik C pada tingkat harga P3 maka kuantiti yang ditawarkan sebesar Q3 dan seterusnya ya. Ini dia dalam bentuk schedule penawaran maupun kurva penawaran. Nah, kita lihat pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Ini pada prinsipnya sama aja dengan fungsi permintaan sebelumnya kita udah pelajari ya. Kalau kita lihat fungsinya yang ini adalah harganya sendiri. Nah, kalau setelah tanda garis ini berarti ini hanya menyebabkan move ya, bergerak di sepanjang kurva, bergerak, sedangkan yang lain faktornya adalah menyebabkan bergeser. Oke. Nanti kita lihat secara detail. Nah, kurvanya itu kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini ketika delta P, artinya ketika P berubah, maka
pergerakannya itu hanya di sepanjang kurva, misalnya titik A ke titik B gitu. Sedangkan selain perubahan P, maka kurva tidak bergerak tapi bergeser. Bergeser itu bisa ke kanan dan bisa ke kiri, tergantung dari apakah pergeseran, apakah perubahan selain harga itu turun atau naik. Contoh misalnya harga input nih, ini kalau kita lihat harga input, artinya ketika harga faktor produksi naik, maka perusahaan akan merespon dengan mengurangi input kan. Ketika inputnya berkurang, maka menyebabkan Q akan turun, berarti dia bergeser ke kiri gitu ya. Oke. Nah, beda kalau misalnya harga inputnya turun, maka supply-nya bisa bergeser. Ini kita gambar supply 0, ini supply 1, ini supply 2 ya. Jadi perubahan yang sebelah ini itu menyebabkan kurvanya bergeser, bisa ke kiri, bisa ke kanan, tergantung dari perubahannya. Oke, kemudian tujuan perusahaan, teknologi maupun harga komoditi lain. Harga komoditi lain itu maksudnya bisa substitusi atau komplement. Nah, kita lihat harga produknya sendiri penjelasannya. Ketika harga naik, itu akan menyebabkan kurva bergeser di sepanjang kurva. Ya, seperti ini tadi ya. Kemudian harga faktor produksi P. Nah, ketika harganya naik, yang tadi saya jelaskan sebelumnya, maka kurva AS itu supply itu bergeser ke kiri. Tapi kalau ketika harganya turun, maka supply-nya bisa bergeser ke kanan. Kemudian harga komoditi lain, ketika harganya naik maka kurvanya bergeser ke kanan. Sedangkan kalau harga komoditi lain turun, maka kurvanya bergeser ke kiri. Sasaran perusahaan juga sama, ya, ketika tujuannya itu maksimisasi keuntungan yang lebih besar, maka kurva supply-nya bisa bergeser ke kanan. Begitu juga dengan teknologi. Teknologi contohnya misalnya, mungkin pada saat belum kita temukan teknologi dalam pertanian, mungkin kalau dulu kita hanya panen itu ya cuman 2 kali dalam setahun gitu ya. Nah, setelah teknologi ketemu, mungkin panennya itu sudah bisa 3 kali dalam setahun. Artinya dia akan menggeser supply ke kanan. Elastisitas penawaran itu sebenarnya lengkapnya disebut sebagai elastisitas harga terhadap penawaran. Jadi sering disingkat menjadi namanya elastisitas penawaran. Kita definisikan sebagai respon perubahan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga produk dalam satuan persen. Oke, dalam bentuk formula kita bisa tuliskan seperti ini. Sebenarnya sama aja dengan demand kemarin ya, hanya di sini supply. Oke, jadi kita tulis seperti ini. Ukurannya juga sama, hanya dia dalam bentuk karena slope-nya positif, maka dia tidak perlu absolut ya. Jadi elastisitas supply itu lebih besar dari 1, kita sebut elastis, sama dengan 1 unitary elastis, sedangkan lebih kecil dari 1 namanya inelastis. Misalnya penawaran itu fungsi hanya dari P seperti ini, berarti yang sebelah kanannya hanya P, price, harganya sendiri. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, titik A ini titik B misalnya ya. Ini delta Q, ini delta P. Nah, seperti ini delta Q. Artinya ini memiliki slope positif. Slope positif itu dalam matematik namanya increasing ya. Increasing itu maksudnya ketika Q kita ataupun ketika Q kita tambah atau sebaliknya ya, P naik maka Q akan bergeser ke meningkat menjadi Q2. Jadi ini artinya slope yang bertanda positif. Kalau dalam matematik ya misalnya begini. XY gitu ya. Jadi kenaikan tambahan X gitu ya. X1 ke X2 ya, gini akan menyebabkan Y1 ke Y2 gitu. Ini increasing. Oke. Dalam bentuk elastisitas slope ini sebenarnya ini ya, kita gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah turunan pertama dari fungsi ini nanti. Turunan pertama dari fungsi ini. Kemudian kita kalikan dengan rata-rata harga ataupun dibagi dengan rata-rata kuantiti yang ditawarkan. Contoh kasus kalau kita lihat misalnya seperti ini. Kita buat contohnya, fungsi penawaran itu fungsi dari harganya sendiri, harga input, dan harga barang lain. Oke. Nah, ada 3 variabel ya. Oke. 3 variabel yang menentukan fungsi yang ditawarkan.
Sebuah perusahaan di industri manufaktur memiliki persamaan penawaran secara umum ditulis seperti ini. Ini contoh kasus ya, contoh kasus misalnya gitu ya. Nah, di mana QS adalah jumlah HP Xeon yang ditawarkan, PS-nya adalah harga HP Xeon, PL adalah HP merek lain, dan P adalah harga faktor produksi dalam satuan juta rupiah per tahun. Dari informasi kita ketahui bahwasanya pada tahun 2020 harga rata-rata HP Xeon di Jakarta itu 2 juta. Sedangkan harga HP merek lain itu 1,2 juta. Di mana rata-rata harga faktor produksi adalah 10 juta per tahun. Pertanyaannya, tentukan fungsi penawaran, kuantitas penawaran, gambarkan fungsinya, dampak dari kenaikan harga komoditas atau komoditi lain, dan tentukan elastisitas penawarannya. Ada 5 pertanyaan. Oke, pertama kita lihat fungsi penawarannya seperti ini. Jadi untuk menentukan fungsi penawarannya secara umum, semua angka yang P dan PL kita substitusikan. Sehingga muncul fungsinya seperti ini. Misalnya gini, P kan tadi 10 ya, 10 ini apa? Harga input kan nih. Harga input 10, 1,2 itu adalah harga HP merek lain. Jadi dapat fungsinya seperti ini. QS sama dengan 7 tambah 2,5 PS. Jumlah yang ditawarkan HP Xeon itu adalah tinggal kita masukkan berapa harga HP Xeon, 2 juta, berarti kita masukkan 7 tambah 2,5 kali 2 yaitu 12. Inilah jumlah HP Xeon yang ditawarkan. Kalau gambarkan fungsinya berarti kita berandai-andai ya. Kita ambil yang ini, kita asumsikan kayak kemarin. Misalnya kita asumsikan QS-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti kita dapat PS-nya 2,8 minus ya di sini. Ini tentu kalau mau bagus ya pakai kertas ukuran ya. Ini kita buat di sini aja kira-kira ya. Kemudian ketika harganya 0, PS 0, maka yang ditawarkan sama dengan 7. Nah, seperti ini. Berarti 7-nya di sini. Nah, sekarang kita asumsikan misalnya pada saat harga 2, nah tinggal masukkan 2 di sini ya. Berarti dapatnya 12. Berarti ini titiknya 12 dan seterusnya. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titiknya ini menjadi satu kurva garis lurus seperti ini. Jadi inilah gambar kurva fungsi penawaran. Nah, pertanyaan keempat, dampak dari kenaikan harga substitusi. Ini yang keempat ya, dampak kurva. Gambarkan kurva dampak dari kenaikan harga substitusinya atau komoditi lain. Oke, logikanya begini. Jika harga merek HP lain meningkat, ya, mereka tadi kan bersubstitusi ya. Jadi IS ini HP Xeon, ini HP lain. Ya. Oke. Jadi merek HP lain naik, berarti kita buat dulu P lain di sini. Tentu ketika harga HP lain meningkat, maka demand terhadap HP lain itu akan turun. Kan gitu. Nah, sehingga perusahaan HP Xeon akan meresponnya dengan menawarkan jumlah yang lebih besar pada tingkat harga yang sama. Jadi secara umum maka perusahaan pesaingnya akan meningkatkan jumlah yang ditawarkan sehingga pada tingkat harga yang sama jumlah HP Xeon yang ditawarkan bergeser ke kanan. Jadi dari sini. Nah, kira-kira begini. Dari gambar dari S0 ke S1. Jadi itu dampak dari kenaikan harga barang substitusinya. Nah, kemudian kita hitung elastisitas penawarannya. Elastisitas penawarannya tentu kita ambil fungsi penawarannya tadi ya, seperti ini tadi ya. Berarti tinggal kita hitung dekade turunan pertama I terhadap P. Berarti di sini dapatnya 2,5. Nah, ini ya. Angka ini, oke. Kemudian P-nya tadi berapa? Nah, kita lihat. P-nya tadi 2 ya. Nah, di sini harganya tadi 2. Oke. 2 juta ini maksudnya. Ini 2 juta ya. Kemudian harganya 2 juta. Jumlah ditawarkan tadi berapa? Kita lihat lagi di sini. 12. Nah, ini ya. Berarti dapatnya berapa? Nah, 5 per 12 dapatnya 0,417. Artinya kalau kita baca ya,
Ini menunjukkan bahwa pada saat harga produk meningkat sebesar 1%, ceteris paribus, akan direspon oleh perusahaan dengan menaikkan jumlah yang ditawarkan kurang dari 1%. Nah, tadi 1% ya. Tapi perusahaan hanya menambah jumlah yang ditawarkan itu kurang dari 1% atau sebesar 0,417%. Dalam konteks ini kita ketahui bahwa elastisitas penawaran produk perusahaan tersebut adalah inelastis karena lebih kecil dari 1. Oke. Jadi itu yang bisa disampaikan yang terkait dengan penawaran. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.